dari sana ngambilnya. Dan ini bawa jongkok ada ke sana. Ya, nggak apa-apa. Iya, ini dia. Supaya asli nampak. Pisaunya dari situ ya kan. Nah, gitulah kira-kira. Ini bahaya ini, Pak. Enggak, dan apa aja, enggak diperagakan supaya nampak aslinya begitu. Itu tadi nggak mau bilang kalau saya bawa pedang yang aslinya dari rumah. Maka dibacok lah. Gitu. Saudara Ramdi ini berkali-kali dan ditusuk dengan keris waktu itu, maka kelihatan sudah tidak berdaya. Maka ini saya tolakkan ke sungai, maka dia bergantungan lah di akar-akar kayu ini sambil minta tolong saya. Maka mereka angkat ke motor, ya. Motor, ya mereka kerjailah kemaluan di Pondok situ, ditanamkanlah di pelintahan yang sekarang. Masih ada kuburannya di situ. Nah, jadi walaupun si Ramdi ini ya kita tahu waktu hidupnya itu mungkin orang baik, tapi apa boleh buat? Keadaannya pada waktu itu harus revolusinya begitu. Kalau backing dari tentara seperti apa misalnya? Paling-paling dia di sana aja itu. Nah, di motor tadi. Di motor tadi itu. Nggak sampai itu kemari. Nggak kemari. Nggak Dia di sana motor itu. aja. Ya. Nggak pernah kemari itu. Iya. Nggak pernah dia ngikuti kita. Karena itu mas saya katakan dari semalam itu. Ini adalah perjuangan rakyat. Ya, rakyat. Bukan pemerintah atau ABRI. Bukan. Jadi dia menjaga posisi. Kalau nanti perjuangan pemerintah dikatakan ini dunia marah. Mau jelas lah. Ya kan? Bahwa pemerintah Indonesia membasmi PKI. Iya. Maka mereka itu jaga diri, tidak mau dia ikut langsung. Ya rakyat inilah yang menggerakkan ini, ya untuk menembus PKI. Walaupun backingnya itu kita tahu mereka di belakang. Bapak menjabat sebagai Ketua Komando Aksi. Banyak pembantaian yang terjadi di sini, terutama di Sungai Ular. Apakah semua itu atas instruksi Bapak? Iya, karena begini. Ya. Kalau pembantaian itu spontanitas rakyat. Yang tidak setuju kepada paham komunisme ini. Jadi Pak, itu proses pembantaian itu dilakukan. Itu diambil dari tahanan, diambil dari TPU lah. Itu dikawal polisi, dibawa oleh Komando Aksi, dibawa ke lokasi pembantaian yaitu di Sungai Ular. Bagaimana mungkin itu dianggap spontanitas dari rakyat? Jadi begini ya, di sini salah pengertian kita. Yang spontanitas rakyat ini adalah menghancurkan idealisme, cita-cita, paham, ideologi PKI. Apakah bukan ini semua Bapak katakan karena Bapak sekarang masih menjabat sebagai anggota dewan? Enggak. Saya hanya ingin meluruskan. Ya. Kita itu bukan rambu. Saya sebagai sekretaris umum di Kesatuan Aksi waktu itu. Atau karena kesalahan itu terlalu besar, Bapak tidak berani mengakui itu perintah Komando Aksi? Tidak. Saya menganggap itu tidak besar. Bagaimana mungkin tidak besar? 1 juta orang dibunuh atau lebih. Itulah dia politik. Mencapai idealisme prosesnya adalah proses politik. Dalam berbagai aspek. Kan itu. Jadi Pak, Bapak kan sudah dari tahun 71 sampai sekarang itu menjabat sebagai Ketua DPRD di Kabupaten Deli Serdang. Di kabupaten ini mungkin ratusan ribu yang menjadi korban. Bagaimana Bapak bisa menjalankan politik Bapak di tengah-tengah atau di lingkungan orang-orang yang pernah, katakanlah Bapak bantai ketika itu? Ini begini ya. Kalau kita bicara soal politik, ini politik ya. Kalaulah mereka anak cucu mereka ini dendam sama saya tidak akan pernah mendapat suara terbanyak. Duduk kembali. Ini bukti bagi diri saya. Karena apa? Karena saya tidak sombong. Karena manusia ini jangan disakiti hatinya. Obati hatinya. Kunjungi mereka. Apakah formal, non formal? Apakah mereka memilih Bapak karena tekanan-tekanan? Oh, enggak ada tekanan-tekanan. Aku lahir tahun 68. Di bulan Februari.
Dan sebetulnya Pak, abangku itu salah satu orang yang korban yang dibunuh dengan cara yang sangat sadis oleh anak buah Bapak. Itu abang saya. Sekarang saya juga berhak untuk bertanya, apakah semua keluarga XPK ini ingin terjadi lagi kejadian sebagaimana dulu? Oh tidak Pak. Tidak? Tidak. Robah. Kalau kita kaji dulu, karena dulu begini, kita ingin dulu. Wah, udah payah akan kejadian seperti dulu. Pasti akan kejadian. Tidak cepat lambat akan kejadian. Aisyah pergi ke apa tuh? Ke kantin. Di rumah Aisyah makan siang. Lalu Aisyah bobo. Banyak kali cerita. Hari Aisyah pergi ke pasar. Saya beli cumi. Cumi apa? Kentut deh. Kurang ajar ya. Ini kan saya kentut. Kentut. Mana ada kentut? Ini bau kentut. Kena kentut. Enak Pak. Tambah deh. Itu belum seberapa. Aisyah udah berapa hari nggak gosok gigi? Nih. Di setahun. Setahun. Apa ini Saya lihat. Kalau tahu Adi mau jumpai orang yang bunuh korban-korban itu, aku nggak akan kasih Adi ke sana. Karena bisa aja orang itu nyulik Adi. Adi dibuang tas di mana dibunuhnya. Nggak Adi pikiri. Si Angga, si Adit, si Iqbal, si Aisyah. Kalau terjadi apa-apa sama adik, kayak mana dengan kami? Assalamualaikum. Anak Mamang, sehat? Sehat? Sehat. Anak Bapak? Nang Mamang kan? Assalamualaikum. Sehat, Bang? Sehat? Alhamdulillah. Iki aku teko arek iku. Mereka sama teh mamang sekalian ngomongnya kan nggak payah dulu. Kalau iki enek tambah terang iku.
Enggak juga. Nggak enak tambah terang. Siti pun nggak enak. Tambah gelap. Enggak biasa. Iki biasa. Iki biasa. Piro umur Riko? Piro umur Riko? 82. 82. Kalau ambek mama selisih pirang tahun? Enggak selesai akeh lah ngono. Mamamu kira-kira kalau itu mau. Oh, tapi Riko tahun 65 ya nang Selambua yo. Iya lah. Waktu itu kan si Ramli di penjara ke lah nang Panggung film itu. panggung bioskop. Ya awak yang suruh nunggu orang itulah katanya. Oh, Riko Joko nang penjara itu. Mana umpamanya ini apa ya? Namun ikut diambil entah kemana-mana dibawanya sama masa-masa itu, awak nggak tahu, awak tugas Jaga. jaga. Riko pernah delok waktu orang itu dikiring nang motor, itu pernah delok. Ya pernah. Ya, 30 tuh kadang kan. 20. Pokoknya motor besar ya, motor siapa? Jadi kapan pertama kali Riko ngerti kalau yang digawa itu ada di partai ini? Hah? Kapan Itu pertama? cerita orang yang ikut masalah katanya. Ngomongnya waktu Riko tugas juga ini wis bodoh tak lewat ke kampung. Entah ke Sumur Mati, entah ke Sunguler, entah tahu ada dengar yang dulu Bapak Sawicana yang di sini macam yang ribut begitu. Awak dengar pun ya dari anggota masa itu aja. Sini masih hidup yang ikut-ikut masa yang pemilihan itu. Jadi kalau seandainya Riko entah nggak iso entah bela atau apa njaluk misalnya, oh nggak usah di Nggak usah diapain ada keponakanku. bisa kita. Yang masa itu sama ABRI sudah kompak nampaknya. Awak di bawah perintah ABRI lah, jaga keamanan di kecamatan kalian. Ya sudah, awak jaga keamanan ya. Apabila suruh jaga di penjara ya jaga. nggak ada paman merasa bersalah atau menyesal Ya. karena orang yang udah paman jaga itu rupanya untuk dijagal. Ya sedikit banyak paman ikut terlibat lah. Kita terlibat nanggung dosanya gitu. Ah. Lantaran kita membela negara ini ya, nggak ada ke situ Pak Amben. Nggak ada perasaan penyesal atau yang sesuatu. sudah itu sudahlah gitu. Ya artinya walaupun yang sudahlah tapi ada nggak rasa nyesal atau Ya apa? kalau daripada kita katanya kalian ini terlibat, daripada bilangkan gitu apa ya, lurut saja. Pokoknya kita jangan ikut membunuh. Udah. Tapi orang-orang yang dibunuh waktu itu, paman kan tahu kalau di kampung sini nggak ada apa-apa. Artinya kan paman ikut membantu membunuh orang yang nggak bersalah. Ya nggak ikut, awak juga jaga keamanan kok ikut. Kalau ikut awak bawa golok juga ikut nyembelin, tuh Iyalah, nyemplungkan, tapi itu ikut. Tapi kan jaga juga. Tapi awak jaga keamanan katanya. Ini orang ini mau berontak katanya gitu aja. Sedangkan seumuran dia nggak pernah sholat. Situlah. Tapi kalau Waktu G30S itu meletus, semua ke orang itu kan. Masjid yang begitu kecilnya sampai padat, lantaran takut disembelih. Sekarang mundurkan diri satu-satu, ya tinggal penduduk yang lama-lama juga. Panggil orangnya, yang begitu banyak di sini. Yang sunat-sunat saja dikerjakan. Nyalahkan juga awak. Mana bisa.
Waktu itu mama ngerti kalau adik mama yang jokoi wong tahanan itu. Enggak perlu aku. Jadi kan wingi aku kan nggak mangkiman. Jadi aku tekon rupanya dia joko mak. Jeruk berarti mbak aku nggak wani ngomong deh. Oh mbak mama nggak wani ngomong. Nggak ngomong. Wingi tak omong ini lah mbak mangkiman. Riko secara nggak langsung ikut bunuh Ramli. Apa dia ngomong? Dek, alasannya bela negara. Bela negara apa? Apa dia untuk duit? Menjang Ramli itu apa untuk duit dia apa? Gelem-gelem dia ngangkat-ngangkat si Menjang Ramli dia melok. Dek, alasannya mbak aku nggak ngerti dek waktu. Bohong. Nek isi kaya ngono iku melok. Aku baru uruh iki kok. Baru uruh iki aku. Aku baru uruh iki, ha. Ayah, isi-isan dulu. Ayah. Siap buka mata ya. Kan terang itu. Nampak sikit-sikit. Nampak sidik-sidik. Nampak sikit-sikit, Bang. Saya tahu ya dari SMP, ada orang-orang, bapakmu tukang ini, apa PKI, kayak gitu. Perasaan saya tahu dari orang ya nggak apa-apa, saya merasa bangga, karena kan pemberantas, merasa bangga. Ini pun terkenal ya kan bapak, agak disegenin gitu, kok daerah Pakam gitu. Dulu aku bungkus satu perempuan, kepalanya. Aku bawa ke kopi Cina. Jerit-jerit Cina itu. Waya. Bapak bungkus kepalanya. Perempuan. Iya. Perempuan yang bapak itu. Iya. Supaya nakut-nakuti waktu itu. Iya. Jadi apa gunanya waktu itu sama bapak? Hah? Apa gunanya? Buang lagi lah. Ya maksudnya gunanya apa nakut-nakuti Cina itu gitu? Nakut-nakuti Cina itu lah. Cuma nakut-nakuti aja. Nakut-nakuti aja lah. Cuma nakut-nakuti aja dia. Jadi aku buang lah. Tong sampah. Cuman dipotong terus lah. Di sungai, campar ke sungai. Itu dulu. Ini tangannya diikat ke belakang. Belakang sini. Setelah aku bak gelas. Potong, tampung darahnya. Bak gelas. Itu semua orang, bapak. Hah? Itu kan banyak orang. Ya, jangan banyak-banyak kali lah. 2 gelas gitu, cukup. Kalau dulu. Itu biasa dari mana darahnya bapak ambil? Ya, dari leher lah.
tampung gelas. Leher dipotong, tampung gelas. Ah. Diminum. Apa tujuannya itu, Pak? Hah? Tujuannya supaya apa? Supaya jangan gini. Stres. Kakak kan tahu kalau bapak banyak kali bunuh orang. Dan setiap membunuh itu selalu minum darah. Itu macam mana perasaan kakak? Ya baru denger ini lah merasa takut gitu. Ya baru denger ini. Dia minum darah gitu. Oh, kakak baru ini dengar. Kayak mana perasaan kakak sekarang? Ya merasa kok kayak mana ya? Baru denger ini tadi. Mungkin karena minum itu dia badannya kuat aja. Sebelumnya nggak pernah dengar. Baru inilah tadi dia ngaku. Kalau aku, abangku itu orang yang dipotong juga. Waktu itu. Ah, 3. Oh. Kalau abangnya abang dipotong ya maaf lah kan nggak tahu bapak. Emang taunya baru sekarang ya kan? Dulu kan saya nggak tahu si kecil, anak-anaknya pun kami nggak tahu. Rasanya ya Karena bapak yang membunuh itu kakak nggak bisa disalahin. Karena kakak juga nggak bisa, bapak ini memang bapak kakak. Jam 3. iya. Saya kayak pernah kenal. Kerja di mana? Nggak kerja. Aku nggak kenal sama kakak. Kenal ada saudara kita. Kurang jauh makan. Udah, saya mengaji itu. Hah? Tak maaf lah ya kalau atas kesalahan bapakku ya bang. Ya, jadi saudara. Dia pun udah tua, anggap orang tua sendiri. Sering-sering lah main kemari. Iya, Kak. Udah nggak punya mama. Inilah ngurusin dia, pikun. Orang masuk aja kadang dia nggak tahu. Udah tua kali, pikun kali. Iya. Ngurusin dia lah nih, sampai nggak saya berhenti kerja apa. Udah nggak ingat apa-apa, nanti orang masuk pun nggak tahu dan entah siapa. Ya saya lah yang ngawasin, ngambil apa, udah nggak tahu dia. Saudara aja pun dia udah nggak tahu dia. Inilah dia. Ngurusin dia lah. Ya, Iya, Kak. Pak. Kayak lagi permisi Kak ya. Pak, permisi lagi. Ya. Ingat pun enggak Mbak Bidang Ramli? Ingat pun enggak, Weh? Waktu itu. Ingat pun enggak Mbak Bidang anakmu? Ingat pun enggak
Siapa ini? Aku. Ingat pun enggak ambek anakmu Midang Ramli? Hah? Ambek Midang Ramli waktu di Jiko. Rani mana? Hah? Waktu di Jiko, isaknya mangsa biye. Hah? Ingat pun enggak, weh? Ada apa? Anakmu, dia di Jiko. Anaknya siapa? Anakmu, Midang Ramli, di Jiko. Ingat apa enggak, kue? Di mana dia? Yang kami bunuh di lubang-lubang kami 32 di sini. Inilah buku yang saya susun mengenai kejadian di Tungkudu ini. Betul, alhamdulillah. Nah, jadi minta orang ya, Ya boleh aja. saya kasih ya. Orang ini kan perlu juga Ya, perlu. melanjutkan pendidikannya lebih tinggi untuk ingat orang itu sama kita nanti ya kan. Bagus gitu. Ke anak cucu kita ini. Ya, memang sini lengkap untuk Tungkudu lengkap. Boleh aja sini, nggak apa-apa. Kamu terkopikan ini? Memang kita sket sendiri. Ya, artinya kita bikin sketnya supaya untuk memperjelas Iya, iya. isi cerita ini yang sebenarnya. Jadi tidak kita hanya ini mesin ular. Ular, ya ini. Ini. Kalau titik besi itu masuk. Oh iyalah. Makanya pada waktu itu kurang lebih kayak 3 bulan sesudah kejadian itu, mana laku ikan kembung. Tak laku. Sini nggak mau ikan tamban sama kerang, nggak ada yang mau kepak. Tak ada yang mau makan ikan. Iya. Makan ini aman. Kan orang. Ikan orang. Iya. Yang di bawah komando Bapak di Kecamatan Teluk Mengkudu ini, itu ada 32 orang yang korban. Yang dibunuh lah ketika itu. Sebelumnya aku sangat kepengen kali ketemu dengan Bapak. Cuman karena Bapak sudah meninggal, ya, tapi aku bisa ketemu dengan Ibu, juga dengan anak-anaknya. Di antara 32 orang yang dibunuh itu yang paling ceritanya yang paling serem, yang paling ngeri itu tentang Abangku Ramli. Abangku itu dibacok ininya. Udah tuh perutnya di koyak lah, ususnya keluar. Ini punggungnya ini jebol. Tapi dia sempat pulang ke rumah. Sampai ke rumah di halaman dia manggil-manggil mama. Manggil-manggil mama. Masuklah ke dalam, tidurkan ke ruang tamu. Pagi-pagi dijemput. Jadi yang jemput itu termasuk juga Bapak. Kenapa kan Bapak waktu itu sebagai ketua komando aksi. Jadi bilang ke mama, kalau Ramli itu mau diobatin ke tebing. Tapi di mobil itu sudah dicincang-cincang. Jadi dibawa, dipotonglah kemaluannya. Baru dia meninggal. Itu digambarkan juga di sini. Di buku ini. Kan tak pernah baca buku ini, jadi ini buku dari Bapak, Trim. Iya, sama ibu ngasihnya. Ini abang aku, ini mama, ini abangku. Inilah yang digambarkan Bapak. Kami ke soal itu yang nggak ngerti, dengan Bapak tak pernah cerita. Ada buku betul kami baca. Kalau membunuh Bapak saya nggak pernah. Dia bilang nggak pernah dia membunuh. Tapi dia membukukannya kan? Ada di buku. Ada. Ya, tahu itu. Maka itu kami tidak tahu semua kegiatan orang tua tadi di lapangan kan gitu. Apalagi kami masih kecil ya. Udah begitu, apa kami nggak pernah tahu dan tidak pernah bercerita. Saya tidak mau membuat suasana di sini kurang nyaman apalagi karena ibu. Karena saya pun dalam keadaan sakit begini. Ya, jadi tapi Hari datang ke sini karena Hari mau bicara secara terbuka. Semua yang di Teluk Mengkudu berkawan. Entah dia orang tuanya terbunuh karena PKI, saya nggak tahu. Yang penting intinya saya bukan bagus kok. Kan begitu. Jadi sekarang ini terbuka luka. Dikarenakan Joshua lah mengambil ini semua,
datang mendiang pun dibukakannya sejarahnya semua, akhirnya terbuka. Kalau enggak, mana tahu dia sama aku kan? Tahu kami. Aku tahu persis keluarga ini. Siapa juga yang keluarganya dibunuh, pasti ingat. Iya. Tapi ingat dalam artian bukan berarti dendam atau apa itu. Iya. Apakah abang ada merasa dendam pada keluarga Pak Amir Hasan ini yang ditinggalkannya? Sekarang gini, kalau aku dendam, nggak mau aku datang-datang gini. Mana tahu kena ada Joshua tadi kemari menginterogasi kami. Ya. Andai kata saya terjadi kayak si Adi, Entar lah ya. jumpalah saya dengan si pelaku ataupun anak si pelaku. Jadi pikir saya udah sampai sini aja kalau masalah ini. Karena orang tua saya pun sakit, jadi trauma dia pula lagi. Kan gitu. Mengingat masa lampau, ya udah kita benahi sekarang bagus-bagus. Mana mestinya ikut Orde Baru ini. Jadi kalau Joshua memaksakan untuk buka, apa kami buka? Nah, coba. Boleh. Tinggal tekan spasi. Yang kami bunuh di lubang-lubang yang di blok 27 sama yang di pelintahan Ramli itu. Nah, ini mesin ular. Ular ya, ini nih. Ini. Kalau tutup bosnya itu masuk. Oh iyalah. Ya tolong gini aja lah Pak, ini mengenangkan kami pada orang tua kami. Kami kerja ngeliat ini betul. Ya bagus kan cerita aja. Entah dia gaya orang tak tidak, aku tak tahu kan? Tak tahu lah itu. Jangan dibuka kembali, saya nggak senang ini. Bagus ditutup, bawa cerita aja. Apa sampai Kamu nggak murah senang. Iya, kita berbuat untuk negara. Nah, itu aja pun rasa puas kita kan. Ya. Tahu, ada lagi yang Adi mau sampaikan? Enggak. Cuma kami mohon maaf lah sama si Adi ya. Apa yang Adi rasakan ya itu juga kami merasakannya. Ya kami mohon maaf lah kepada anak kami Adi. Ada satu rekaman lagi dengan Bapak, tapi hanya Bapak. Itu udah kami nggak mau tahu itu, kami nggak mengerti. Hah? Iya itu bapak kami nggak mengerti itu. Terus terang saya tidak mengerti itu. Mau bagus ya bagus kan gitu. Kami tidak mengerti itu. Soalnya di sini dia menceritakan bagaimana. Iya, kami nggak tahu cerita itu. Kok usah dibuka-buka itu. Kami nggak mengerti itu. Tahu usah dipanjang-panjang masalah Joshua. Kasihan dia dalam tanah sana. Jadi kan gini, saya sambut Joshua dengan baik, tapi Joshua kayak gini kan nggak senang saya jadinya. Aduh. Loh, ini pemilik pelambu. Lihat di dalam ini. Aduh. Loh, coba ke dalam kelambu yang buang. Nggak dapat ya pergi. Loh. Piye guys. Hindi tolong aku. Kok mlebu nang kelambu ke sasarala. Tolong, aku mlebu nang jadi kelambu ni uang. Kok dikepuk uang aku. Disasar aku. Assalamualaikum. Salam. Mari, Bu. Alhamdulillah ya Allah. Kamu selamat. Yang sudah-sudah. Sekarang ya terus terang aja lah, mohon sama Yang Maha Kuasa semoga kita dikasih panjang umur.
Aminahan kan baru nggak bisa juga. Udah nasib anak awak. Kamu selamat. Masuk dalam kolam dia habis kena apa rumput itu. Ada Sampai ke rumah Dek. Sampai rumah itulah diambil katanya bawa rumah sakit. Ada beritanya gitu ada. Rupanya enggak mungkin juga berpikir aku. Enggak mungkin mbak rumah kan. Aku mau ngikut juga enggak dikasih. Inilah kejadian Syamli yang sebenarnya. Dan yang lainnya saya rasa ya kejadian itu ya serupa tapi tidak sama. Tidak sama. Ya, tidak sama, tapi ini kejadian itu dulu yang pernah kami alami pada waktu. Betul. Ya. Nah, saya rasa itu singkat aja itu. Ya, begitulah hidup di dunia ini. Kalau mau foto, silakan. Boleh. Nah iya lah kan nggak takon. Oh Melayu. Mau datang ini, Maria datang lagi. Enggak mau bergerak ini. Iyalah turu, enggak capek. Uletnya enggak ketok. Enggak ini uletnya. Aku pengen uletnya. Itu uletnya. Enggak ini uletnya. Pandang kanan tak nada itu saya sah juga gasa tunggu elok anak aja pada sebanyak giginya tidak biasa. U tekent nog steeds alle belangrijke stukken, president? Altijd op de... Wat is dat voor een vraag? Van den Heuvel, ik heb je door. Oké. De waarheid achter de staatsgreep en de mysterieuze rol van een Nederlandse pater. Een zoektocht naar de feiten van toen met de kennis van nu. Do you know him? Dames en heren, van harte welkom. Deze maand is het 50 jaar geleden, 1965, dat er een einde werd gemaakt aan het bewind van president Sukarno in Indonesië. Dat ging met heel veel geweld gepaard. 30 september 1965. Toen vond in Indonesië een staatsgreep plaats die Sukarno ten val zou brengen en die het begin zou zijn van de zogenaamde nieuwe orde van president Suharto. Jakarta, de nacht van 30 september op 1 oktober 1965. Een koepoging tegen president Sukarno wordt verijdeld. Een bloedig keerpunt in de geschiedenis van Indonesië. Honderdduizenden Indonesiërs worden opgepakt, vastgezet of vermoord. Verdacht van communistische sympathieën.
De coup van 65 trekt diepe sporen in de Indonesische samenleving. Tot op de dag van vandaag. Met op de achtergrond die Nederlandse pater. Well, Father Beek was, of course, instrumental during a very, very critical period in our history, and that was 65. Aad van den Heuvel is in die tijd verslaggever voor KRO Brandpunt. Hij wil erheen. Zelf kijken wat de waarheid is achter de berichten over de chaos in de voormalige Nederlandse kolonie. Zo'n reis is in die dagen geen sinecure. Maar het lukt. Uiteindelijk. Die verwarring was zo groot. Niemand wist eigenlijk wie nou exact de leiding had in dat land. Dat men dacht, ja, nou ja, laat maar toe. Die mensen met die grote camera's. En het zal wel goed zijn. Herkent u hem nog? Jawel. I still remember him. Aad van den Heuvel, ja. Met Aad, 80 jaar intussen, kijk ik terug naar zijn verslaggeving van een halve eeuw geleden. Kappie. Want over de coup van 65 en de rol van Pater Beek is nog altijd lang niet alles verteld. Wat was de officiële lezing van die coup? Dat de communistische partij een staatsgreep heeft laten plegen. En die werd dan uitgevoerd door de commandant van de presidentiële lijfwacht. En waarbij dus 6 vooraanstaande generaals, de legertop eigenlijk, om het leven is gekomen. En dat toen de generaal die daarvoor bestemd was, Suharto, op moedige wijze die opstand heeft neergeslagen. En dat alles de schuld was van de communisten. Dat is de officiële lezing. Voorlopig zwijgen de huidige sterke mannen van Indonesië als het graf. Maar er heeft een heel ander complot gespeeld, naar mijn idee en naar vele idee trouwens. En dat is nog heel slecht tot niet bekend. En dat was voor het leger de aanleiding om in te grijpen. Om Indonesië te ontdoen van de communistische partij. De communistische partij werd ontmanteld en naar later bleek zijn daarbij duizenden, honderdduizenden mensen vermoord. Wel, dames en heren, we hebben bij de binnenkomst van de politieke gevangenen snel een interview met enkele van hen gemaakt. We moesten het heel snel doen, omdat we eigenlijk niet wisten of het wel mocht. Het lukt Aad van den Heuvel en zijn collega's Piet Kaart en Ed van Westerlo uiteindelijk het chaotische Indonesië binnen te komen. Een half jaar na de coup van 65. Een journalistiek huzarenstukje in die tijd. Ja, toen zaten we nog midden in de demonstraties en midden in de verwarring en niemand die iets wist. Behalve wij. We hadden van een pater bij de KRO, pater Daniels, een adres meegekregen op fluistertoon van mochten we iets willen weten over de toestand in Indonesië op dat moment, dan moesten we ons maar melden op de Gunung Sahari. En daar zat een Nederlandse pater, een jezuïet, pater Beek. En die wist meer. En toen zijn we erachter gekomen, ja, die wist inderdaad veel meer. De man die alles weet, maar buiten beeld wil blijven. We moeten het doen met de overlevering en 1 foto. Dit is hem. Josephus Beek. Joop. Het was een vrij grote man. Dun blond haar. Wel een persoonlijkheid. Amsterdammer van origine. Priester op Java. Steile jezuïet. Gestaalde communistenhater. Als je hem aankeek, niet iemand, niet de eerste, de beste. Die uiteraard eerst begon te vragen hoe we aan zijn naam kwamen. Daar schrok hij een beetje van dat wij dat wisten. Toen we hem vertelden van pater Daniels en de KRO, toen was het allemaal weer een stuk beter. KRO, dat was toch wel een vertrouwde achtergrond en Daniels kende die wel. Achter de schermen zorgt pater Beek ervoor dat alle deuren voor Brandpunt opengaan. Ik wil jullie ook wel in aanraking brengen met een aantal mensen. Maar 1 ding staat voorop. Ik blijf hier buiten. Ik sta jullie geen interviews toe. Ik praat officieel niet met jullie. En jullie voeren mijn naam ook niet op. Als je daarmee akkoord gaat, dan kunnen we samen in zee gaan. En zo is het gebeurd. In hoeverre kleurt Joop Beek het beeld van de toestand in Indonesië? Was het wel een communistische koepoging? Langzamerhand bleek dat die man veel meer dan een toekijker een speler was. Iemand die aan de touwtjes trok. Iemand die meedeed in het hele spel wat daar gespeeld werd. Het heeft even geduurd voordat we daar echt achter kwamen. Maar toen bleek dat dat een soort complot was waar hij met handen en voeten in zat. Wat kun je eigenlijk zeker weten als verslaggever als je met je neus bovenop de geschiedenis staat?
En welke feiten hebben meer tijd nodig om aan het licht te komen? Voor de kennis van nu over de coup van 65 en de rol van Pater Beek wisselen we feiten en inzichten uit met historici en studenten aan de Universiteit Leiden. Zij zijn geïnteresseerd in het unieke beeldmateriaal en het ooggetuigenverslag van Aad van den Heuvel. Goedenavond, dames en heren. Het is nu precies een jaar geleden dat we in Indonesië waren. En Dat is voor mij de grote waarde van die oude brandpuntopnames. Dat in veel geschiedenisboekjes staat 1965, de coup van september, de moorden. En vanaf dat moment was de nieuwe orde aan het bewind. Maar wat we heel duidelijk zien in deze reportages is dat fase 2, het mobiliseren van studenten, het wegkrijgen van Sukarno, het opbouwen van een heel nieuw bestel, dat heel welbewust de nieuwe orde werd genoemd, dat nog een heel proces was. En dat is vaak over het hoofd gezien. Een van de doelstellingen van de orde Baru, de nieuwe orde, was meer democratie. Excellentie, is Indonesië democratischer geworden? Jaren later had ik die reconstructie best willen maken. Maar helaas hadden we in Nieuw-Guinea een aantal opnamen ooit gemaakt die de baas van de orde en veiligheid, admiraal Sodomo, zo in het verkeerde keelgat is geschoten dat ik het land niet meer in mocht. Op de zwarte lijst kwam te staan. 50 jaar na de coup van 65 besluiten we die reconstructie alsnog te maken. Aad noodgedwongen in Nederland, ikzelf in Indonesië. Wat was de waarheid met de kennis van nu? Zijn er nog sporen te vinden, gevolgen van die verijdelde staatsgreep? Van dat schaakspel daarachter? Welke rol speelde die Nederlandse pater Jo Beek? Slechts een pion? Of een secondant van de nieuwe machthebber, generaal Suharto, die president Sukarno zou opvolgen? ...17 augustus 2015, Nationale Onafhankelijkheidsdag. Jakarta viert dat Indonesië 70 jaar onafhankelijk is. In 1945 wordt Sukarno de eerste president van Indonesië en zal dat 20 jaar blijven. Totdat de coup van 65 zijn val inluidt. Als de orchideeën bloeien, dan komt er weer. Pembela Bung Karno. Pembela Bung Karno berani mati. Terima kasih. Dankjewel. Ya, itu kebijakan yang keliru itu. Komunisme itu kita dianjurkan supaya semua ini orang komunis, jadi orang komunis seperti Rusia, seperti Tiongkok. I love Sukarno. He's the best one of President. Not that unlike the best one, the best in the world. Yeah. Yeah, the best in the world. De momenten dat ik Sukarno heb ontmoet, ja, was een camera-geile man. Hij hoefde die camera maar te zien en hij kwam als een vlieg naar het licht naar je toe. En dan was je zijn beste vriend en hij onthield ook goed je naam en zo. En, hij was heel witty, heel amusant. Het was echt een leuke man, een charmante man. Om 10 uur 's morgens komen de ambassadeurs van Pakistan en Japan hun geloofsbrieven overhandigen aan de man die nog steeds president van Indonesië is, Sukarno. We zaten op het terras van Hotel Indonesia en zien in de verte een paar motorescorten met een paar luxe auto's erachter, een stuk of 3 auto's. Die kennelijk richting paleis gingen. En toen zeiden we tegen elkaar, nou laten we in onze oude taxi, zo'n oude Cuba-taxi, stappen. En tegen de chauffeur gezegd, ga daar maar achteraan rijden. Dat durfde die eerst niet. Maar kom maar, dat is allemaal goed. En toen zijn we gewoon aangesloten met die escorten. En iedereen vond het wel goed. En zo het paleis binnengereden, voor de trappen. Iedereen ging weer akkoord ermee. En zijn zo het paleis binnengelopen. En dat bleken een paar ambassadeurs te zijn. Onder andere die van Japan, die hun geloofsbrieven kwamen overhandigen aan Sukarno. Even hield Sukarno zich met hem bezig, tot hij die camera zag. En toen dacht hij, hé, wacht eens even, dat is veel interessanter. En heeft toen die 3 hoogwaardigheidsbekleders volkomen links laten liggen. En is zich met ons bezig gaan houden. Ja, en deze zwaar belaste man. Hoeveel kilo is dat bij elkaar zijn? Nou, een paar kilo. 12 kilogram. Toen
gingen overal geruchten dat Sukarno zou verdwijnen. Dat hij naar Tokio zou gaan, dat hij het ambt zou verlaten. Enfin, we bleven die man maar... Dus daar hebben we ons erg mee bezig gehouden. Met wat gaat hij nou doen? Wat gaat hier gebeuren? Ja. Weet je hoe je dat in goed Nederlands zegt? Maar het is geen belediging, ja. Kijk goed uit je doppen. Is dat goed Nederlands of niet? Ja. In de plaats van Aad van den Heuvel ga ik op Java op zoek naar sporen van de Kudeta, de Indonesische verbastering van kudeta. Op zoek naar mensen die kunnen verhalen over die geschiedenis van 1965 en het bloedige vervolg. Kudeta yang aku tahu itu PKI. Saat itu aku dulu tinggal di Kemayoran. Yang aku dengar dari cerita kakekku di sana serem ya. Jadi semua rumah dibakar, semua orang keluar, ada beberapa orang yang dibawa, ditarik. Itu saat itu memang saat genting. Jadi terjadi perbedaan antara saat revolusi gitu. Do you know him? En ik zoek mensen die de Nederlandse pater Joop Beek hebben gekend, aan het werk hebben gezien. Hallo. Di mana Jalan Gunung Sahari? Gunung Sahari ya? Pakai ya. dari sini lampu merah, ya, traffic center ke kiri. Gunung Sahari 88 in Jakarta. Hier klopt Aad van den Heuvel bijna 50 jaar geleden aan. Hier woont en werkt dan pater Joop Beek. Nederlander, jezuïet en stille kracht achter de gebeurtenissen rond de Kudeta. De man die buiten beeld zou blijven. But there is somebody who knows of Father Joop Beek. Jadi Pak, ada petugas di sini yang tahu tentang Bapak Joop Beek ya? Pak Pri tahu? Iya, Pak Pri. That would be Mr. Pri. Mr. Pri. Yeah. And we wait for him. We will wait for him. Okay, thank you. Al de eerste dag was hij in zijn kantoor bezig achter een grote grijze Remington schrijfmachine. En wij zeiden, wat bent u nu aan het doen? En hij zei, de Suharto gaat vanavond een toespraak houden. Wij zeiden, wat gaat hij dan zeggen? Nou, zei Beek toen, dat weet ik niet, maar ik ben nog bezig met zijn toespraak. Dus wij dachten een moment, dat zit een hele rare verzwartste nar, een man die iets groter doet dan hij is. Maar toen 's avonds inderdaad die toespraak werd uitgesproken door Suharto, toen gingen we toch langzamerhand denken van, hé, wacht eens even, die man heeft misschien wel meer invloed dan we even denken. Sebab kemerdekaan kita sekarang adalah wujud cita-citanya daripada rakyat. Binnen in het gebouw aan de Gunung Sahari ontmoet ik nu, 50 jaar later, een student van pater Beek, die hier nog steeds werkt. Hij is een van de laatste studenten die de Nederlandse pater van nabij heeft meegemaakt. Kayu jati, ini mejanya. It's here. Yang masih utuh, belum dirubah apa-apa ya. Pater Beek sering menyimpan dokumen-dokumen yang sangat rahasia di tempat beliau bekerja, di meja kerja ini, khususnya di bagian sisi kiri dan kanan. Ini sebagai contoh, ini tempat untuk menyimpan dokumen-dokumen beliau. Paling penting, mengapa Pater Beek yang begitu banyak dikenal orang, gerakannya itu seperti sembunyi-sembunyi. Kekuatan beliau memang tersembunyi, ya, tetapi dampaknya luar biasa. Ya. Cara beliau menggerakkan adalah cara beliau bekerja. In die tijd zijn er in Jakarta vrijwel dagelijks grote demonstraties van studenten. Ze eisen het vertrek van president Sukarno, die door pater Beek en de zijnen wordt beschouwd als communistenvriend. Plotseling greep een 13-jarige jongen de microfoon. Gantung Sukarno, riep hij. Hang Sukarno op. En toen kwam de stemming er pas goed in. Overal waar je
in de binnenstad kwam in ieder geval, werd gedemonstreerd door echt honderden, soms duizenden studenten. Dat heel goed georganiseerd was, dat bleek ook wel. Het was geen puinzooi, nee, het waren mensen die wel bepaalde instructies hadden gekregen. Aad van den Heuvel en zijn Brandpunt-collega's merken al snel dat Pater Beek de regisseur is achter de aanhoudende massademonstraties. Tegen Sukarno, tegen de communisten en voor generaal Suharto, die de nieuwe machthebber moet worden. Al die studentenleiders die we dus ontmoeten bij die demonstraties, die ontmoeten je altijd bij Beek en kwamen daar instructies halen. Met hun demonstraties volgen de jongeren in feite de wil van een handjevol studentenleiders en volwassenen. Hoogleraren, politici en geestelijken die zich op de achtergrond houden, maar wel de leuzen ontwerpen en de actieplannen opstellen. Ini seorang pater yang sangat besar pengaruhnya terhadap kaderisasi anak-anak muda, khususnya para mahasiswa, aktivis-aktivis. Dan peranannya sangat dikagumi oleh banyak orang sebenarnya. Pater Beek blijkt de studentenleiders in de jaren voorafgaand aan de staatsgreep getraind te hebben. Een Spartaanse opleiding waarin hij als studentenpastor talentvolle katholieke jongeren klaarstoomt om politiek leider te worden. En volgens medebroeders hanteerde hij daarbij ijzeren disciplines. Ze werden een maand lang bij hem gedetacheerd. Ze kregen draconische straffen als ze niet deden wat hij zei. Dan sloeg hij ze en zei dan, sla maar terug. En dat deden ze dan en dan werd het een geweldige vechtpartij die hij nooit verloor. Op die manier verloor hij iedere maand een kwart van de studenten die bij hem kwamen. Maar de rest, de driekwart die bleef, die liepen met hem weg. En al die studenten, die opgeleide studenten, vond je in de leiding van die duizenden studenten die op de straat verschenen om voor alles en nog wat, tegen de communisten, tegen Sukarno met name. Al die studenten vond je daar terug. Ze zijn er nog, leerlingen van Pater Beek. Discipelen, zo mag je ze wel noemen. Goedemorgen. Goedemorgen, aangenaam. Aart Zeeman, Brandpunt. Yusuf Wanandi. Ik ben Yusuf Wanandi en formerly Limbianki. Ze willen geen kwaad woord horen over Beek. Als studenten gevormd naar zijn evenbeeld. Geharde communistenhaters. Neem Yusuf Wanandi, die toen nog Limbianki heette. Een van de mensen die als schakel fungeert tussen die intellectuele top en de studenten.